Shalom saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Pagi hari ini saya ingin sampaikan pesan dari hati Papa kita. Dari Yesaya pasal yang ke-40. Kita masih berbicara tentang Tuhan itu adalah gembala bagi kita. Kita lihat bersama-sama ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-40. Lihat. Lihat. Dia mengajak kita pertama, buka mata kita dan lihat. Apa yang Tuhan ingin kita lihat? Kata lihat juga bukan hanya berbicara tentang mata jasmani, karena Tuhan itu adalah roh. Jadi ketika dia bicara tentang lihat, dia tidak berbicara pertama-tama mata jasmani kita. Tapi dia berbicara tentang mata roh yang terbuka. Mata rohani kita yang dibuka untuk melihat pada sebuah realitas siapa Tuhan itu. Untuk mereka melihat realitas Tuhan yang di dalam kita, yang bersama dengan kita. Jadi kata lihat juga, itu sekali lagi kalau dalam bahasa Inggris ketika ada seseorang yang sedang mengajar atau menjelaskan sesuatu, maka murid-murid itu dia akan ketika dia mengerti atau dia memahami apa yang dikatakan atau yang dijelaskan, maka responnya adalah ini, I see what you mean. I see what you're saying. Ya, oh saya lihat apa yang kamu katakan, saya lihat apa yang kamu maksudkan. Nah, ketika berkata saya lihat apa yang kamu maksudkan, dia sedang berbicara tentang saya paham, saya mengerti, saya memahami apa yang kamu maksud dan kan kamu katakan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kata lihat. Lihat, koma, kemudian dia berkata, itu Tuhan Allah. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan. Wow. Tuhan datang dengan kekuatan. Bisakah saudara lihat? Itu Tuhan, dia datang dengan kekuatan. Bagi saudara hari-hari ini, kalau saudara yang lemah, saudara yang sedang tawar hati, dia berkata, lihat, mengertikah saudara, pahamkah saudara, Tuhan datang dengan kekuatan yang penuh bagi saudara. Dan dengan tangannya ia berkuasa. Dengan tangannya ia berkuasa. Wow, sekali lagi, ini tangan yang menyembuhkan orang sakit. Ini tangan yang membelah laut merah. Ini tangan, saudara, yang mengalahkan musuh-musuh. Ini tangan yang merebut otoritas dari kerajaan kegelapan. Ini tangan yang perkasa. Dikatakan di sini, dan dengan tangannya ia berkuasa. Ayat yang ke-11. Lagi dikatakan, lihat. Dua kali dipakai kata lihat, mengertilah, pahamlah. Mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Dia berbicara tentang jarahan. Dia berbicara tentang upah. Ya. Ketika dua kerajaan bertempur dan berperang, dan ketika satu raja ini menyerah dan kalah, maka semua yang ada di dalam kerajaan itu menjadi jarahan. Nah, saya percaya hari-hari ini, ketika Tuhan jadi panglima perang kita, ketika Tuhan dia dengan jadi kekuatan bagi hidup kita, ketika Tuhan dengan tangannya yang berkuasa, dia berperang bagi saudara dan saya, maka dia berkata, kamu akan lihat ada upah untuk jeripayahmu. Ya. Ada tawanan, ada jarahan yang Tuhan berikan pada kita, berikan pada saudara dan saya. Nah, dikatakan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia, Tuhan, menggembalakan kawanan ternaknya. Tuhan itu gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya. Tuhan sendiri yang menggembalakan saudara.
menggembalakan keluarga saudara. Hari-hari ini selalu ingat ini. Tuhan dia gembala yang tidak pernah mengecewakan kita dan meninggalkan kita sendirian. Dia tahu betapa rentannya kita sebagai domba. Domba itu mudah stres, mudah takut, mudah panik. Dia nggak punya defense system domba itu. Makanya gembala paham ini. Siapa kita? Kita cuma dari debu tanah saja. Kita ini tidak berdaya. Itu sebabnya Tuhan sebagai gembala, dia menggembalakan kita, kawanan ternaknya ini. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Tangannya ini yang mengumpulkan kita. Yang tercerai-berai domba-domba ini dipanggil dan berkumpul bersama-sama. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengumpulkan umatnya, domba gembalaannya ini. Dengan tangannya sendiri, dia menghimpun. Dan kemudian dia berkata, anak-anak domba di pangkunya. Minggu lalu saya ke peternakan domba modern di Padalarang. Aduh, menyenangkan sekali melihat anak domba yang baru berusia 2 minggu. Putih. Ya, begitu, wah, menyenangkan melihat pokoknya. Ya, dikatakan di sini anak-anak domba di pangkunya. Bahkan sang gembala dia yang harus menyusui. Ketika susunya tidak cukup dari induk, dari ibu, dari anak-anak domba ini, maka sang gembala itu yang menyusui, memangkuknya kemudian menyusui, memberi susu botol tambahan buat anak-anak domba ini. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Inilah yang Tuhan lakukan buat kita semua hari-hari ini. Dia datang dengan tangan yang kuat dan memberikan kemenangan sehingga kita pulang membawa jarahan. Kita yang menabur dengan tetesan air mata pulang dengan bersorak-sorai. Dan dikatakan domba-domba yang tersesat ini dibawa pulang. Kemudian kawanan domba ini digembalakan oleh Tuhan sendiri yang jadi gembala. Dia yang menghimpun yang tercerai-berai itu dengan tangannya. Dia memangku. Ada domba yang luka, domba yang takut, domba yang stres. Dipangkunya domba itu. Dan induknya dikatakan dituntunnya dengan hati-hati. Inilah gembala kita yang sangat luar biasa. Gembala agung. Ketika kita berjalan sebagai dombanya, domba yang nurut, domba yang ikut kemana dia menuntun, domba yang tidak memberontak, tapi domba yang sungguh-sungguh mendengarkan suaranya dan mau dituntun olehnya, dia pasti menuntun saudara kepada jalan kemenangan. Dia gembala yang baik buat saudara. Nyanyikan Tuhanlah gembalaku, ucapkan Tuhanlah gembalaku. Karena ketika Tuhan jadi gembala, satu hal yang pasti, tidak kekurangan aku. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.